Halo anak-anak, selamat bergabung di channel PPKN Menyenangkan bersama Pak Dista. Kali ini kita akan membahas materi tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Berikut adalah submateri pembelajaran PKN di bab yang pertama. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai sistem pembagian kekuasaan negara. Sebelum membahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara, kita harus mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kekuasaan. Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Misalnya di keluarga ada orang tua, di sekolah ada bapak ibu guru, dan di masyarakat ada RT, RW, atau kepala desa. Lalu bagaimana dengan kekuasaan negara? Hal ini dapat dipahami dari adanya kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya dalam mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam kekuasaan negara. Ada dua tokoh yang bisa kita jadikan rujukan dalam memahami macam-macam kekuasaan negara. Yang pertama adalah John Locke yang membagi kekuasaan atas legislatif, membuat undang-undang, eksekutif melaksanakan undang-undang, dan federatif melaksanakan hubungan luar negeri. Yang kedua adalah Montesquieu yang membagi kekuasaan atas legislatif, membuat undang-undang, eksekutif melaksanakan undang-undang, dan yudikatif mengadili pelanggar undang-undang. Pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu ini merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke, di mana kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif dan fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Oke, lanjut, kita akan membahas tentang pembagian kekuasaan di Indonesia. Pembagian kekuasaan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Secara horizontal bisa dibagi yang pertama ada kekuasaan eksekutif oleh Presiden, kekuasaan konstitutif oleh MPR, kekuasaan legislatif oleh DPR, kekuasaan kehakiman oleh MK dan MA, kekuasaan eksaminatif di mana ada BPK, dan terakhir ada kekuasaan moneter, ada Bank Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang dasar hukum pembagian kekuasaan secara horizontal tersebut. Yang pertama adalah kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh Presiden. Dasar hukumnya adalah Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Selanjutnya adalah kekuasaan konstitutif yang dipegang oleh MPR. Dasar hukumnya adalah Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya kekuasaan legislatif yang dipegang oleh DPR. Dasar hukumnya adalah Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya adalah kekuasaan yudikatif yang dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dasar hukumnya adalah Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, kekuasaan eksaminatif yang dipegang oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dasar hukumnya adalah Pasal 23E Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir adalah kekuasaan moneter yang dipegang oleh Bank Indonesia. Dasar hukumnya adalah Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah pembagian kekuasaan secara vertikal. Secara vertikal dapat diartikan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatan pemerintahannya. Dasar hukum pembagian kekuasaan secara vertikal ini ada pada Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, di mana Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi lagi dalam kabupaten dan kota. Untuk pembahasan tentang kedudukan dan fungsi kementerian negara dan lembaga non-kementerian akan kita bahas pada video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tetap semangat dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.